Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terbaik, dan dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda di negara kita ini. Baik, teman-teman, ini adalah pertemuan pertama kita. Ini adalah sesi pertama kita untuk materi pembelajaran ilmu desain, yaitu khususnya Adobe Photoshop. Dan di sini materinya diberikan kepada khusus bagi teman-teman yang masih pemula banget, ya masih dasar banget, yang belum ngerti sama sekali tentang Photoshop. Ya, jadi pembelajaran kali ini memang diberikan khusus untuk teman-teman yang masih memulai, pengen belajar, pengen tahu tentang ilmu Photoshop. Nah, materi yang pertama ya adalah sebelum kita melakukan atau pembuatan mendesain atau kita melakukan desain, ya kita membuat desain atau kita membuat sebuah desain, contohnya seperti kartu nama, flyer, brosur, ya atau bahkan mungkin kalender. Teman-teman harus memiliki ilmu dasarnya terlebih dahulu. Ilmu dasar yang harus dipahami oleh teman-teman yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama ada 3 macam, yaitu yang pertama ada layout, ya. Kemudian ada warna, ya. Kemudian ada tipografi. Ya, apa itu layout? Apa itu warna? Apa itu tipografi? Ya, nah ini adalah dasar penting yang harus teman-teman ketahui, terutama bagi teman-teman kalau pengen belajar desain atau pengen memiliki keahlian di bidang desain. Memang kreativitas itu masing-masing orang berbeda-beda, namun saya yakin teman-teman semuanya masing-masing memiliki kreasi tersendiri. Baik, layout. Yang pertama adalah layout, ya. Apa itu layout? Layout yaitu penyusunan dari elemen-elemen desain. Ya, jadi beberapa elemen desain kita susun, ya, yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Ya, jadi beberapa elemen desain yang kita buat, ya, dihubungkan ke dalam sebuah bidang dan tersusunlah kita bentuk sehingga menjadi sebuah desain. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Nah, jadi layout itu ya dia bentuk, bidang atau model, ya. Nah, tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks, ya. Baik itu gambar atau teks atau salah satunya, agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Nah, jadi tujuan dari pembuatan layout ini, tujuan dari kita mengatur layout ini, ya, ini agar menjadi komunikatif, ya, agar dia tersusun, agar dia tertata, supaya pembaca atau penerima informasi mudah, ya, mudah menangkap apa yang kita sampaikan, dan tentunya dengan adanya layout tampilannya akan semakin menarik sehingga pembaca atau penerima informasi akan tertarik dengan produk kita, akan tertarik dengan tampilan yang kita sajikan, akan tertarik dengan desain yang kita buat. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah pengertian dari layout. Salah satu contoh layout saya sudah buat atau sudah download salah satu contoh layout seperti ini. Ya, ini contoh flyer atau buku, ya, bisa juga majalah misalnya. Jadi covernya seperti ini, ya. Jadi tidak serta-merta dia dibuat lurus saja terus, tidak serta-merta tulisannya sejajar saja terus. Ini adalah tatanan layout namanya.
Ya, ada logonya di sudut kini, di sudut kanan ini. Bisa juga nanti misalnya logonya di sudut kiri sini. Bisa juga di tengah sini. Nah, itu namanya bentuk layout. Ya. Nah, kemudian untuk layout yang bentuknya tulisan juga tidak serta-merta harus full dia dalam satu lembar kertas ini tulisan saja semua. Nah, itu justru membuat para pembaca atau para penerima informasi menjadi bosan melihatnya. Ya, tidak ada kreasinya. Justru dibuat separuh, kemudian ditambahin gambar, dibuat sebuah objek dan di tengahnya ada tulisan, ya. Kemudian ada grafik, kemudian dibuat keterangannya, ya. Nah, seperti itu akan membuat tampilan desain kita lebih menarik, ya, kemudian lebih artistik juga. Nah, baik, itu pemahaman atau pengetahuan tentang layout buat teman-teman, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Yang kedua yaitu warna. Nah, warna ini sudah pasti dibutuhkan pada saat kita membuat sebuah desain. Kalau tanpa warna, bisa juga, tetapi dia menjadi hitam putih atau dia satu warna, namun desain kita tentu kurang menarik. Nah, dengan adanya warna, maka desain kita akan bisa lebih menonjol, desain kita lebih terfokus, desain kita juga akan lebih menarik. Nah, kemudian teman-teman, pemahaman warna atau pengertian warna di sini disampaikan salah satu daya tarik dalam dunia desain grafis, yang mana warna-warna yang lembut akan menghasilkan kenyamanan tersendiri bagi mata yang melihatnya. Nah, selain itu, warna adalah elemen paling dominan dan aspek yang paling relatif dalam desain kehidupan. Persepsi terhadap warna melibatkan respon psikologi dan fisiologi manusia. Jika ditinjau dari psikologis atau emosi manusia, makna dan arti warna yang ada dapat menunjukkan kesan pada objek, cahaya, mata, dan otak. Nah, jadi begini teman-teman. Ya, dengan kita membuat desain, misalnya membuat desain dengan tambahan satu objek tanpa ada warna, ya, maka objek itu tidak terkesan dan tidak menimbulkan responsif untuk para pembaca atau orang-orang yang melihatnya. Namun dengan adanya warna, ini objek kita tentunya akan lebih bercahaya dan enak dipandang mata dan tentunya akan menyentuh ke otak, ya. Karena warna tersendiri itu melibatkan respon psikologi dan fisiologi manusia. Itu sudah pasti, ya. Nah, kemudian di dalam Adobe Photoshop, di dalam pembelajaran Photoshop, ini nanti ada banyak berbagai warna, ya, ada banyak berbagai warna. Namun di dalam mendesain sebaiknya kita membuat warnanya itu tidak terlalu banyak warna, ya. Namun kita menggunakan beberapa warna dan warna yang kita gunakan itu yaitu misalnya ada 4 warna, namun warna itu tetap seperti itu terus. Ya, baku dia warnanya. Nah, bagaimana supaya warna yang kita gunakan di dalam mendesain Photoshop ini bisa baku? Nah, di dalam Adobe Photoshop setiap warna itu dia memiliki sebuah kode, ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pencetakan dia misalnya kita membuat warna merah pada satu objek dengan objek yang lain, usahakan kodenya sama. Kalau seandainya kita memilih dari warna bukan dari kode, ya, tidak dari kode, itu kita dikhawatirkan warnanya tidak sama. Makanya jika teman-teman bekerja di sebuah desain atau percetakan, untuk sebelum mencetak itu kita menggunakan tipe warna CMYK, ya, Cyan Magenta, CMYK, Cyan Magenta Yellow, K-nya itu black. Nah, jadi ada 4 dasar warna, di mana 4 dasar warna itu dia memiliki kode dasar juga.
ya. Dan setiap perubahan warna sekecil apapun di dalam Photoshop dia memiliki kode. Jadi setiap warna dia memiliki kode, dan sebaiknya pada saat kita mendesain kita menggunakan kode tersebut agar pewarnaannya sama. Misalnya birunya seperti ini, ya nanti di objek yang lain juga misalnya masih menggunakan warna biru seperti ini, pakai kode supaya dia tidak meleset. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu tipografi. Nah, tipografi ini adalah seni cetak atau tata huruf. Ya, tipografi, seni cetak atau tata huruf ini adalah suatu kesenian teknik memilih dan menata huruf. Ya, dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, kalau kita berbicara tentang tipografi, ini berarti berkaitan dengan tulisan. Jadi, ilmu tipografi itu adalah ilmu bagaimana kita memilih bentuknya. Nih, tulisan tipografi yang di atas ini dengan tulisan tipografi yang di bawah ini beda bentuknya. Jadi dengan kita memilih bentuk seperti ini, ya bentuk tulisan tipografi yang di bawah ini kita sudah merupakan melakukan perbuatan tipografi, yaitu memilih huruf. Ya. Nah kemudian setelah memilih huruf yang tepat, ya, sesuai keinginan kita, sesuai seperti apa yang mau kita tampilkan, bagus atau tidak, menarik atau tidak, ya. Nah, ini tergantung kita milihnya bagaimana. Nah, kemudian menata huruf, ya. Jadi setelah kita pilih, kita tata. Ya, menatanya di mana? Di ruang yang tersedia. Ruang yang tersedia itu apa? Layout tadi. Ya, ruang yang tersedia yaitu layout tadi. Jika layoutnya kecil, dengan jumlah huruf atau naskah yang banyak, ya tentu kita harus bisa memainkan tipografinya seperti apa. Nah, atau sebaliknya, kita punya layout yang besar, namun tulisan yang mau kita tuangkan, kata-kata yang mau kita tuangkan itu sedikit. Ya, nah bagaimana pula kita menatanya, penyebarannya di dalam layout tersebut atau di dalam ruang tersebut agar dia tampil menarik sehingga si pembaca maksimal paham, ya, tertarik dengan tulisan yang kita buat. Nah, ini saya buat contoh, saya download beberapa contoh, ya. Ada satu contoh. Nah, ini medianya yang putih ini adalah layout. Ini medianya besar, namun tulisannya ini sedikit. Jadi ini memainkan tipografinya itu kita buat tulisannya ada yang kecil seperti ini, ya. Nah, kemudian ada yang besar seperti ini. Nah, jika kita buat besar semua seperti ini justru kurang menarik, ya. Besar semua, rata semua seperti ini kurang menarik. Jadi disinilah permainan tipografi itu. Ya, baik. Nah, mungkin penjelasan dasar-dasar desain yang harus diketahui oleh teman-teman ini sampai di sini. Ada 3 yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama layout. Layout itu adalah ruang tadi, bagaimana kita memaksimalkan ruang, posisi, ya. Kemudian yang kedua pewarnaan, bagaimana kita menggunakan warna-warna, mengkombinasikan warna agar menarik. Dan yang ketiga, bagaimana kita menata informasi berupa naskah, ya, sehingga naskah tersebut juga bisa menarik para pembaca sehingga kita target apa yang kita sampaikan dalam sebuah desain itu tercapai. Mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.